Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harirotus Syarifah, NIM A1D018074 dari Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Sudirman akan memperkenalkan tentang tanaman kakao. Tanaman kakao termasuk marga Theobroma yang banyak diusahakan oleh perkebunan, baik perkebunan swasta maupun perkebunan negara. Tanaman kakao termasuk salah satu komoditas unggulan nasional karena dapat menunjang perekonomian masyarakat dengan sumbangan devisa yang besar. Masyarakat Aztec dan Mayas di Amerika Tengah telah membudidayakan tanaman kakao sejak lama, yaitu sebelum kedatangan orang-orang Eropa. Adapun orang-orang Indian Mesoamerika merupakan masyarakat yang pertama kali menciptakan minuman dari serbuk coklat yang dicampur dengan air dan berbagai perasa. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kakao terbesar di dunia. Tanaman kakao dengan nama Latin Theobroma cacao L adalah tanaman komersial yang sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia, selain tanaman karet dan tanaman sawit. Salah satu daerah dengan produksi kakao yang tinggi adalah Sulawesi Tenggara. Produksi kakao di Sulawesi Tenggara pada tahun 2015 mencapai angka 135.932 ton menurut data BPS 2015. Batang dan cabang tanaman kakao. Tanaman kakao bersifat dimorfisme, artinya mempunyai dua bentuk tunas vegetatif. Tunas yang arah pertumbuhannya ke atas disebut dengan tunas ortotrop atau tunas air, sedangkan tunas yang arah pertumbuhannya ke samping disebut dengan plagiotrop. Tanaman kakao asal biji setelah mencapai tinggi 0,9 sampai 1,5 meter akan berhenti tumbuh dan membentuk jorket. Jorket adalah tempat percabangan dari pola percabangan ortotrop ke plagiotrop dan khas hanya pada tanaman kakao. Pembentukan jorket didahului dengan berhentinya pertumbuhan tunas ortotrop karena ruas-ruasnya tidak memanjang. Daun tanaman kakao. Pada tunas ortotrop, panjang tangkai daunnya antara 7,5 sampai 10 cm. Sedangkan pada tunas plagiotrop, panjang tangkai daunnya hanya sekitar 2,5 cm. Tangkai daun bentuknya silinder dan bersisik halus, bergantung pada tipenya. Salah satu sifat khusus daun kakao yaitu adanya dua persendian yang terletak di pangkal dan ujung tangkai daun. Akar tanaman kakao. Kakao adalah tanaman dengan surface not feeder, artinya sebagian besar akar lateralnya berkembang dekat permukaan tanah, yaitu pada kedalaman tanah antara 0 sampai 30 cm. Jangkauan jelajah akar lateral dinyatakan jauh di luar proyeksi tajuk. Ujungnya membentuk cabang-cabang kecil yang susunannya ruwet. Bunga tanaman kakao. Tanaman kakao bersifat kualiflori, artinya bunga tumbuh dan berkembang dari bekas ketiak daun pada batang dan cabang. Tempat tumbuh bunga tersebut semakin lama semakin membesar dan menebal atau biasa disebut dengan bantalan bunga. Bunga kakao mempunyai rumus K5J5A5 plus 5G. Artinya, bunga disusun oleh 5 daun kelopak yang bebas satu sama lain, 5 daun mahkota, 10 tangkai sari yang tersusun dalam 2 lingkaran, dan masing-masing terdiri dari 5 tangkai sari, tetapi hanya satu lingkaran yang fertil, dan 5 daun buah yang bersatu. Bunga kakao berwarna putih, ungu atau kemerahan. Warna bunga ini khas untuk setiap kultivar. Tangkai bunga kecil tetapi panjang, daun mahkota panjangnya 6-8 mm, terdiri dari dua bagian. Bagian pangkal berbentuk seperti kuku binatang dan biasanya terdapat 2 garis merah. Bagian ujungnya berupa lembaran tipis, fleksibel, dan berwarna putih. Buah kakao. Warna buah kakao sangat beragam, tetapi pada dasarnya hanya ada 2 macam warna. Buah yang ketika muda berwarna hijau atau hijau agak putih,
Jika sudah masak akan berwarna kuning. Sementara itu, buah yang ketika muda berwarna merah, setelah masak berwarna jingga. Kulit buah memiliki 10 alur dalam dan dangkal yang letaknya berselang-seling pada tipe Criollo dan Trinitario. Alur kelihatannya jelas. Kulit buahnya tebal tetapi lunak dan permukaannya kasar. Sebaliknya, pada tipe Forastero, permukaan kulit halus, tipis tetapi liat. Buah akan masak setelah berumur 6 bulan. Biji kakao. Biji tersusun dalam 5 baris mengelilingi poros buah. Jumlahnya beragam, yaitu antara 20-50 butir per buah. Jika dipotong melintang, tampak bahwa biji disusun oleh 2 kotiledon yang saling melipat dan bagian pangkalnya menempel pada poros lembaga. Warna kotiledon putih untuk tipe Criollo dan ungu untuk tipe Forastero. Biji dibungkus oleh daging buah yang berwarna putih. Rasanya asam manis dan diduga mengandung zat penghambat perkecambahan. Petani mempunyai peranan yang sangat penting sehingga budidaya kakao dapat menghasilkan produk secara optimal, dan pemerintah perlu mendukung dengan bantuan beberapa faktor pendukung produksi tanaman kakao serta pengadaan penyuluhan tentang teknik dan cara budidaya yang tepat dan efisien. Sebagai mahasiswa pertanian, kita harus mampu menjadi tonggak utama untuk perkembangan dan keberlanjutan produk hasil pertanian, serta diharapkan dapat menciptakan teknologi baru yang dapat meningkatkan nilai jual produk pertanian yang dalam hal ini adalah tanaman kakao. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Maaf atas segala kekurangannya. Hidup petani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.